Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi di video pembelajaran mata kuliah Neotektonik. Ini di pekan pemungkas ya. Dalam materi ini membahas terkait dengan Earthquake Hazard Assessment. Jadi kalau kita istilahkan atau kita Indonesiakan, bahwasanya materi ini akan membahas bagaimana caranya kita menilai suatu bencana gempa bumi yang nantinya akan kita lakukan estimasi terkait dengan besarannya akan berapa lagi ya yang terjadi di beberapa tahun yang akan datang begitu. Dan adapun untuk pertemuan ini akan saya bagi ke dalam 3 segmen. Yang pertama adalah segmen dari Seismic Hazard Assessment, kita bilang seperti itu ya. Seismic kan sama dengan earthquake gitu ya. Nah, yang kedua itu kita lihat penerapannya seperti apa, Seismic Hazard Assessment itu, bagaimana cara menghitungnya. Dan yang ketiga, kita masuk ke tahap mengestimasi nilai paleo earthquake, tentunya nilai magnitude ya. Dan mungkin akan saya bagi ke dalam 3 video. Baik, kita mulai dari slide ini, rekan-rekan semua. Bahwasanya kita ini merupakan workflow atau kita lihat gambaran secara besar ya, garis besar ya, tentang asesmen dari kegempaan begitu. Jadi kita bisa mengetahui bahwasanya hal-hal ini akan kita bahas terkait dengan ini mungkin urutan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi kita pertama akan belajar tentang earthquake prediction. Jadi saya sebenarnya dijelaskan saja historicalnya seperti apa, lalu tipe-tipenya seperti apa, lalu nanti kita masuk ke ini sebagai bahan utamanya yang saya singkat dengan SHA ya. Nanti ada 2 tipe, ada deterministik dan probabilistik. Lalu selanjutnya kita akan mengestimasi power earthquake. Dan yang hal ini sebenarnya ini adalah tahapan dari asesmen ya secara lengkap. Tapi mungkin tidak akan saya bahas semuanya teman-teman semua. Jadi akan saya sampilkan saja karena memang kalau misalkan kita mau membahas detail itu tidak akan bisa dalam satu pertemuan ya. Mungkin akan memakan 6 sampai 8 pertemuan karena materi cukup banyak. Tapi untuk level sarjana atau S1 mungkin akan dilakukan pengenalan terlebih dahulu ya. Karena mungkin ini bisa menjadi salah satu peluang dari tugas akhir Anda begitu. Baik, kita mulai dari earthquake prediction. Jadi kalau saya sudah sempat singgung di beberapa kesempatan, memang untuk memprediksi sebuah gempa memang tidak akan mudah. Dalam artian adalah hampir dipastikan tidak akan bisa diprediksi secara lengkap begitu ya. Tapi dalam berbicara prediksi gempa itu sebenarnya kita bisa kita katakan di kelas ilmuwan sendiri atau kelas saintis begitu ya. Itu terbagi ke dalam dua pemahaman. Yang pertama adalah ada yang ambisius, jadi ingin sekali untuk untuk bisa positif lah. Jadi auranya positif untuk bisa memprediksi. Ada juga yang skeptik, jadi kayak tidak ya udah memang nggak bisa begitu ngapain juga gitu ya kasarnya seperti itu. Nah tentunya di samping situ yang ambisius itu ingin ingin menggali terus keilmuannya agar bisa membuktikan bahwasannya gempa bisa diprediksi, sedangkan kalangan yang lain itu menggali terus agar bisa menolak begitu ya. Jadi kalau dalam istilah keilmuan atau dari lingkungan akademik begitu ya, hal tersebut tidak salah dua-duanya ya, asalkan didasari oleh data begitu ya dan fakta yang terjadi begitu. Oke, tentunya sampai saat ini untuk earthquake prediction mungkin bisa kita katakan nggak seperti forecasting juga ya, maksudnya ramalan cuaca begitu. Jadi kita nggak bisa mendeskripsi kapan akan berlangsung, tapi mungkin sampai saat ini kita bisa memprediksi di mana saja lokasi-lokasi ketika gempa itu ketika energi itu lepas dan terjadi gempa, kita bisa prediksi di mana saja lokasi-lokasinya dan juga magnitudenya itu bisa lah kita prediksi atau kita perkirakan kira-kira akan ketemu magnitud berapa nih ketika ini aktif sesarnya begitu kasarnya.
Oke, dan ini juga ada beberapa tabel atau beberapa tipe dari prediksi gempa, teman-teman semua. Jadi ada sesuai dengan satuan waktunya. Jadi ada yang immediate, itu immediate sangat singkat sekali begitu ya. Segera gitu kayak fast response. Lalu ada yang short term, ada intermediate term, ada long term prediction. Ini terkait dengan waktunya. Jadi kalau long term kita berbicara 10-30 tahun begitu ya. Sedangkan intermediate itu sebenarnya bicara seperti gempa susulan, skalanya mungkin 1 bulan hingga 1 tahun 2 tahun begitu ya. Untuk short term itu mungkin satuannya hari begitu ya. Nah, tentunya di sini ada scientific basisnya masing-masing. Jadi ada berbeda ya ketika kita berbicara long term, kita berbicara short term, kita berbicara immediate begitu ya. Dan tentunya untuk feasibility-nya juga ini ada juga nilainya. The good ada unknown, ada fair to well monitored region, dan good for high slip right fault. Nah, sebenarnya yang ingin kita sampaikan atau yang ingin kita telah lebih jauh adalah yang bagian sini teman-teman semua ya. Walaupun nantinya akan juga bisa kita aplikasikan di sini begitu ya. Kalau yang ini kan mungkin kita masuknya ke sebenarnya teman-teman geofisika yang lebih berperan karena dia sudah bermain dengan gelombang seismik begitu ya, dengan alat yang memang cukup canggih begitu. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, nah ini teman-teman semua, ini merupakan analogi dari memprediksi sebuah gempa. Jadi bayangkan ketika kita memiliki gundukan pasir ya, lalu kita diamkan gundukan pasir tersebut. Atau terjadi hujan lah di sana ya, terjadi hujan pasir atau hujan air begitu ya. Kita biarkan saja. Nah, kira-kira kita bisa memprediksi nggak? Dari bentuk A, itu apakah akan berbentuk B, akan berbentuk C, akan berbentuk D begitu? Tentunya tidak bisa kita prediksi secara ini tepat sama sekali ya. Cuman kita bisa memprediksi kemungkinan terjadi, mungkin terjadi B, mungkin terjadi C, mungkin terjadi D. Tapi kita tidak bisa memprediksi tuh apakah ini akan terjadi B atau C atau D seperti itu. Dan juga kapannya juga kita nggak tahu. Waktunya kapan nih gundukan pasir itu akan menjadi B, jadi C atau jadi D begitu ya. Nggak ada yang tahu. Nah, analogi tersebut itu kita pakai untuk membayangkan prediksi sebuah gempa begitu ya. Jadi memang sangat sulit sekali ya. At least sampai saat ini, per hari ini tidak ada yang bisa memprediksi gempa secara tepat. Nah, ini adalah cukup metode yang memang kita gunakan untuk menilai suatu gempa atau bahasa ilmiahnya kita kenal sebagai seismic hazard assessment. Ini ada dua tipe teman-teman seperti yang saya sampaikan di awal. Jadi ada bagian deterministik dan ada juga bagian dari probabilistik. Jadi deterministik ini sebenarnya tipe-tipe utama yang dulu berkembang di tahun 60-70-an. Tetapi semakin berjalannya teknologi, semakin berkembangnya teknologi, tentunya akan maju ya. Kita jadi menggunakan probabilistik. Jadi nanti probabilistik ini ada perbedaan. Jadi seperti naik tingkat lah dari deterministik menjadi probabilistik begitu. Baik. Nah, untuk berbicara mengenai deterministik, kalau misalkan deterministik kalau kita bahasakan berarti kan kita seperti ini ya, kita mengira-ngira atau menghitung atau menentukan begitu ya. Sedangkan probabilistik adalah probabilistik itu kan seperti memperkirakan ya. Jadi seolah-olah ada suatu interval di sana ya, atau ada suatu model, suatu pola gitu ya, mungkin kita bisa duga. Nah, untuk deterministik ini sebenarnya kita bicara worst case scenario, lalu kalau misalkan di Indonesia kan itu kita hitung sebagai dengan algoritma yang menunjukkan proses fisiknya saja begitu ya. Dan juga diasumsikan bahwa gempa bumi besar itu akan mempengaruhi titik lokasi pengamatan kita maksudnya untuk site ini, dan juga menunjukkan efek-efek tertentu dari gempa bumi. Nah, untuk probabilistik sebenarnya itu ada peningkatan tuh. Jadi tetap menggunakan urutan dari algoritma, tapi sebenarnya ini yang berhubungan dengan frekuensi magnitud. Jadi tidak berdasarkan aspek fisik saja, tapi kita juga melihat nilai magnitudnya berapa begitu ya. Jadi kita sudah memasukkan angka yang berarti kita sudah mencantumkan nilai kuantitatif di sana begitu ya.
Oke, dan juga tentunya memperhatikan ruang dan waktu seperti geologis pada umumnya kan we talk about space and time gitu kan. Jadi ya udah kita main di sana dan juga data dari paleoseismologis yang kemarin sudah kita bahas dua atau tiga pertemuan ke belakang itu juga akan dipakai untuk dilakukan sebagai data masukan ya untuk seismic hazard assessment ini. Begitu. Oke, nah ini adalah model dari DSHA, ini yang deterministik, ini mungkin sudah kita lewati ataupun memang kebanyakan orang sebenarnya melakukan deterministik, lalu setelah itu melakukan probabilistik. Jadi tidak serta-merta ditinggalkan ya, tetapi jadinya seperti tahapan awal lah begitu ya. Jadi untuk deterministik ini kita bisa katakan ini merupakan sebuah asesmen sebuah gempa dengan konsep yang sangat sederhana. Kenapa sederhana? Karena memang hanya memerlukan beberapa data saja ya. Jadi seperti pergerakan empirical equation, itu perhitungan gerakan. Jadi ada perhitungan dari gerakan tanahnya, jadi ada perhitungan gerakan empirical. Jadi maksudnya di situ nanti akan dihasilkan rumus ya yang hanya berlaku pada daerah tersebut saja untuk menghitung rata-rata pergerakannya berapa. Lalu juga berapa nilai magnitud dari sesar aktif yang terdekat dan juga jarak dari sesar tersebut terhadap titik pengamatan atau titik yang ingin kita ketahui atau kita asesmen begitu ya. Dan juga batu atau tanah penyusun di bawahnya begitu. Oke, nanti setelah itu nilai-nilai itu dimasukkan ke dalam ke dalam suatu peta begitu. Yang kadang-kadang kita sebut juga sebagai PGA atau Peak Ground Acceleration begitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman semua. Jadi ini adalah peta dari PGA. Jadi kita lihat sekilas seperti ini ya, fault fracture density ya. Jadi seperti ada densitasnya. Ini konsepnya sama juga. Jadi yang warna merah itu merupakan zona yang tentunya didominasi oleh sesar ya. Mungkin di sini ada sesar-sesarnya gitu ya. Dan juga yang warna semakin putih atau semakin putih, hijau tua, hijau muda gitu, semakin kecil nilainya, itu bisa kita artikan bahwasanya zona tersebut semakin aman dari bahaya sesar aktif begitu ya, atau bahaya pergerakan. Sedangkan yang merah itu merupakan zona yang kemungkinan besar akan berpengaruh atau bereaksi atau akan bergerak ketika terjadi gempa bumi. Oke, sesimpel ini untuk deterministik. Kalau untuk bicara tahun 60-70, kenapa ini dipakai? Karena memang dulu tidak ditunjang dengan software yang mumpuni ya, atau perangkat lunak yang mumpuni. Jadi memang untuk menghitung satu saja itu akan memakan waktu berbulan-bulan gitu. Sedangkan sekarang sangat mudah sekali ya, kita menghitung untuk deterministik tersebut. Nah, karena memang sangat mudah sekarang, maka pengetahuan berkembang, kita masuk ke yang kekinian yang kita sebut sebagai probabilistic seismic hazard assessment atau kita singkat sebagai PSHA begitu ya. Jadi ini bisa memprediksi atau bisa menghitung asesmen baik di lokasi yang kecil maupun lokasi yang besar. Tentunya juga kita mempertimbangkan dari potensi gempa bumi itu sendiri ya yang terjadi di daerah tersebut begitu. Nah, nantinya juga kita tuangkan dalam kita sebut sebagai National Seismic Hazard Maps. Jadi nanti kita lihat seismisitasnya, lalu kita juga lihat kurva-kurvanya gitu yang mempengaruhi yang nantinya kita bisa identifikasi magnitud yang mungkin akan terjadi di daerah ini itu berapa begitu ya. Dan lokasi-lokasinya seperti apa, bentuk-bentuknya kalau misalkan gempa itu terjadi seperti apa begitu ya. Dan juga kita bisa memperkirakan rate-nya. Jadi tadi ya interval dari gempa itu magnitudnya kurang lebih berapa ya yang akan terjadi di sini gitu ya. Walaupun balik lagi kita tidak tahu time-nya berapa gitu. Time-nya kapan maksudnya. Oke, nah sebelum kita masuk ke perhitungan awal, tentunya kita harus juga mendata teman-teman semua. Mendata ini jumlah dari
sesarnya ya di sana. Jadi jumlah sesarnya ada berapa, lalu ada berapa sesar yang kuarter atau sesar yang kekinian ya, yang umurnya 10.000 tahun ke bawah begitu ya. Dan juga ada berapa sesar yang aktif. Jadi maksudnya ini kita juga menghitung nih sesar aktif dengan perbandingan antara sesar aktif dengan sesar yang ada pada database. Jadi kita memperkirakan ada berapa persen nih seperti ini ya di Oklahoma gitu. Sesarnya satu, jadi tapi ada sesar kuarternya ada dua, berarti sebenarnya 50% tuh ya. Nah, kurang lebih seperti itu perhitungannya. Jadi kita harus menghitung ini dulu teman-teman semua. Jadi kita sudah memetakan petanya, memetakan berapa persentase kemungkinan sesar di daerah tersebut aktif begitu. Semakin besar tentunya akan semakin diprioritaskan. Oke, setelah itu, nah ini adalah salah satu contoh perhitungannya ya rekan-rekan semua. Jadi untuk untuk melakukan assessment atau PSHA yang dalam hal ini probabilistik. Jadi ini merupakan suatu model konsep yang kita sebut sebagai ini ya logic tree begitu ya, atau the art of logic tree begitu ya. Ini merupakan workflow yang nantinya akan ada spesifikasi dari sesar sendiri yang akan kita lihat. Jadi sebenarnya untuk ini salah satu contoh teman-teman semua ya. Jadi untuk seismic hazard assessment itu kita bisa mendeterminasi dari setting seismotektoniknya seperti apa ya. Lalu bisa mengspesifikasi sesar atau rupturnya dan juga interaksi dari sesar tersebut ya. Yang nanti sebenarnya akan dijelaskan di bagian selanjutnya, tapi yang ingin saya highlight di sini adalah ini salah satu contoh rekan-rekan semua. Ini contoh perhitungan. Jadi kita harus define dulu sesarnya. Jadi kita akan define sesarnya. Nah ini dalam contoh ini La Bajada Fault begitu ya. Nah dia memiliki panjang sekitar 40 km. Nah pastikan sesar ini adalah stand alone entities. Jadi memang benar sesar itu ada di situ begitu ya. Dan dia berdiri sendiri begitu. Ternyata bukan bagian dari sesar yang lain begitu ya. Dan juga tidak ada tidak ambigu seismogeniknya. Jadi memang di sini benar gitu ya. Seperti kemarin di pertemuan sebelumnya kita lihat di paleoseismologi ya. Jadi sesarnya itu memang emang seismogenik begitu ya. Tidak ada ambiguitas di sana gitu. Dan juga unsegmented, jadi tidak terbagi-bagi, memang di situ adalah bagian utamanya. Lalu juga tidak dipengaruhi oleh sesar lain, dalam artian di sini memang sesar aktif. Jadi kalau sesarnya nggak aktif, terus dipotong sama sesar aktif yang lain, tentunya ini sudah bukan data yang valid. Oke. Dan juga dikarakterisasi hanya dari dasar sumber seismik ya, parameter sumber seismik pada gempa begitu ya. Jadi kita tidak menggunakan data lain, jadi kita menggunakan data yang terbatas seperti itu. Dan juga kita lihat dari M-channel dan slip rate-nya. Nah, kita lihat teman-teman semua. Jadi caranya ini sebenarnya ini sebuah sesar ya. Lalu ini kan 40 km itu nggak mungkin di situ aja kita ukur ya sesar tersebut. Jadi mungkin kita bagi ke dalam 3 nih. Kalau dari gambar ini, jadi sesar ini di satu tempat dia memiliki dipping 50, di satu tempat lain dia memiliki dipping 60, dan di bagian lain dia memiliki dipping 70. Nah, ketika kita hitung secara statistik, bahwasanya yang 60 ini memiliki persentase 40% keberadaannya. Jadi 40% sesar laba jada ini itu memiliki dip 60. Berarti dari situ kita masuk ke tahap selanjutnya. Nah, ada berapa dari 60 ini? Dari 60 dippingnya ya, ada berapa kedalamannya? Jenis berapa kedalamannya? Jadi ada yang bilang 12 km, bukan ada yang bilang. Jadi ada beberapa yang memiliki nilai 12 km, 15 km maupun 17 km. Nah, kita ambil dari kedalaman yang paling kecil, persentasenya paling kecil teman-teman semua. Jadi kita gunakan yang paling kecil persentasenya. Ini ada 20%, jadi kita gunakan yang 20%. Nah, lalu kita lihat ini ada panjangnya tentunya. Nanti kita memiliki panjangnya dan memiliki area cakupannya. Karena memang kita berbicara area untuk menghitung besarannya dan untuk mengkorelasikan jenis rupturnya nanti. Nah, kita menggunakan area. Jadi area ini nanti kita lihat maksimum magnitude-nya berapa nih.
yang pernah terjadi. Kita lihat dari tabel historinya. Ada 6,6, ada 6,9, ada 7,2 begitu ya. Nah, kita menggunakan parameter nilai yang terbesar di sini. Jadi kita walaupun ini ada 60%, sini 20%, tapi kita menggunakan magnitude yang besar dengan acuan jadi kita mempersiapkan skenario yang terburuk begitu ya. Nah, dari 7,2 tadi, nah lalu kita bagi ada karakteristiknya, ada eksponensialnya. Nanti karakteristiknya ini kita bentuk sebagai mengkarakterisasinya ya. Jadi kita gambarkan kira-kira kemana saja nih sesar ini akan menerus begitu. Ini metode-metode yang sebenarnya kalian sudah lakukan juga di geologi struktur harusnya ya. Nah, untuk eksponensial ini adalah perhitungan, jadi nanti akan menghitung seperti ini. Jadi ada pergerakan seperti ini di hasil hitungan. Nah, nanti bisa kita katakan ini kan ya yang kita highlight. Jadi di sini mungkin akan ada pergerakan 0,58 mm per years begitu kan. Jadi tahulah kira-kira slip rate-nya berapa di daerah sini begitu. Jadi kalau misalkan di daerah situ 100 tahun nggak gempa-gempa, berarti kemungkinan kalau tahun ini gempa dia mungkin akan bergerak sekitar berapa tuh? 58 mm ya atau 5,8 cm tuh daerahnya. Ini seperti itu gambarannya. Baik, mungkin saya akhiri dulu untuk sesi pertama. Jadi nanti kita akan lanjut di sesi kedua ya. Terkait dengan penerapan dari seismic hazard assessment. Oke, terima kasih rekan-rekan semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.